ya kan? Nah, ternyata secara hukum dia batal ini jadi pengacara. Tidak sah Betul. jadi pengacaranya. Nah, Betul. pertanyaan saya begini, berarti bisa nggak ini dengan serangkaian kebohongan, martabat palsu, menggerakkan orang untuk menyerahkan uang dan lain sebagainya, kena nggak dia penipuan? Oh, kena Bang Edis. Kena itu. Kena Bang. Makanya ini yang saya embara gitu loh. Kena Bang. Saya embarakan. Nah, kena itu Bang Edis. Dianya itu. Makanya saya bilang gini lah, hati-hatilah kepada advokat ya. Saya bilang saya itu advokat baik Bang Edis. Kadang-kadang advokat ini ya Bang Edis ya, jujur punya omongan. Ya, ada juga yang baik, ada juga yang jahat. Tapi yang jahat ini Bang, kadang-kadang perlu kita hati-hati. Maka saya bilang ke Bang Edis, periksa kartu advokatnya. Pertanyakan advokatnya. Gitu loh Bang. Ya kan? Pertanyakan kartu advokatnya. Betul nggak dia advokat? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk terang-terang tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Sudah 2 hari teman-teman, Edis meminta kepada para herder, memerintahkan para laskar Polycardus, herder-herdernya untuk menyerang kantor Ferdinand Hutahian. Alamat kantor sudah diberikan dan perintah sudah disabdakan oleh Edis Tipu ya. Jadi Edis menyuruh agar mereka, para laskar-laskar ini, datangi itu kantor, demo itu kantor, ya, doxing itu Ferdinand, ancam itu Ferdinand, serang itu Ferdinand, agar dia sadar. Dan Edis hanya memberikan 2 pilihan. Pertama, kembalikan uang tersebut sesuai dengan bacotan Anda bahwa Anda orang kaya. Atau yang kedua, jalankan sesuai dengan deal-dealan di awal, yaitu penjarakan Rudy Iskariot. Jadi pilihannya cuma 2 menurut Edis Tipu ini. Walaupun sekali lagi teman-teman ya, di satu sisi Edis juga menghina Ferdinand ini nggak punya uang. Ya, di dompetnya cuma ada 15.000 gitu kan. Nah, kalau saya lebih sedih teman-teman ya, di dompet saya 0 ya, karena zaman sekarang ini jarang sekali orang bawa dompet. Ya, terserah Edis ya, intermezzo aja teman-teman. Nah, jadi menurut Edis, ya kamu harus kembalikan ini uang gitu. Dan Edis cukup kecewa teman-teman melihat herder-herdernya yang garang cuman di medsos ya. Jadi garangnya itu cuman di komentar-komentar ya, kalau naik ke Komal, ya kita siap Bang Edis, kita akan mati-matian demi kamu ya, kami ini pembela kamu dan sebagainya. Jadi semangat dan bacotan mereka itu tidak direalisasikan. Dulu ya, tahun lalu Edis itu pernah memerintahkan para laskar Polycardus dan herder-herdernya untuk mendemo kedutaan Amerika agar proses permohonan asilumnya bisa dipercepat dan diberikan. Pernah kan? Ingat nggak teman-teman bagaimana herder digerakkan untuk mendemo kedutaan Amerika? Yang nonton saya dari dulu pasti tahu ya, tahun lalu ada kejadian itu. Kalian ketik aja kalau nggak. Edis demo kedutaan Amerika.
Ada perintahnya, tapi dijalankan nggak? Nggak dijalankan, teman-teman. Jadi herder ini cuman jago bacot, tapi kalau di lapangan itu, mohon maaf, nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, tapi Yuli bisa, Bang. Buktinya mereka bisa datangi rumah Pak Bom Bom. Mereka bisa datangi bapaknya, Robert Lele, mata pisau. Ya kalau yang seperti itu bisa, itu jalan-jalan. Yuli pengen jalan-jalan. Ya, Yuli itu kan pengen ketemu Bintang Daud, pengen main catur di dalam kamar dengan Bintang Daud. Ya dia bela-belain dong pergi ke Manokwari. Tiket gratis, dikasih uang saku, makan gratis, semua gratis. Why not? Kalau yang seperti itu bisa. Karena tidak perlu melibatkan pihak lain. Tinggal bawa badan datang, jumpai Pak Bom Bom, rekam-rekam Pak Bom Bom gitu kan. Nah itu bisa. Tapi kalau disuruh kerja, ya nggak bisa. Bedakan, teman-teman. Yang begitu bisa. Karena dianggap nggak beresiko. Ada Bintang Daud menemani, kan gitu. Oke? Jadi bedakan, teman-teman. Datangi tempatnya ayah Robert Lele, itu gereja, ya gampang aja. Dia pura-pura ibadah, selesai ibadah dia bilang sama bapak Robert Lele, itu anakmu itu kurang ajar gitu kan. Sengaja permalukan bapaknya di depan jemaat. Nggak mungkin seorang pendeta tampar kamu kan. Kamu kurang ajar ya, buat ribut, tampar. Nggak mungkin Yuli digituin. Nah, yang gituan bisa. Tapi kalau demo kedutaan kan panas, teman-teman. Panas-panasan. Ya. Yang di demo kedutaan Amerika. Udah kayak nanti apa aja gitu kan. Kan selama ini kita menjilat Amerika. Masa kedutaan Amerika kita demo? Nggak cocok lah kan gitu. Yang gituan nggak bisa. Dan Edis cukup kecewa, teman-teman. Nah, Edis sekarang udah nggak bisa berharap lagi dengan herder. Sehingga dia berharap dari penonton-penontonnya yang berprofesi sebagai pengacara. Ini menarik. Jadi dia pingin ada pengacara-pengacara yang merupakan penonton atau penggemar Edis Tipu, mau pasang badan, mau maju untuk membela Edis Tipu, melaporkan Ferdinand Huta Heian. Nah, jadi sekarang yang mau dilaporkan bukan Robert dan Rudy Iskariot saja, tapi Ferdinand Huta Heian juga mau dilaporkan. Saya nggak tahu besok siapa lagi nih yang mau dilaporkan oleh Edis Tipu ini ya. Makin banyak saja orang-orang yang mau dia laporkan. Ya, karena negara udah pegang uang ya. Udah merasa kaya, udah merasa punya kuasa, punya power. Nah, inilah kelakuan orang. Yang memang belum saatnya untuk pegang uang. Begitu pegang uang jadi zolim. Jadi merasa paling hebat, jadi pertentangan. Sekali lagi teman-teman ya. Kalau Allah, Tuhan, ya, mengatakan ini orang belum siap untuk kaya, tetapi iblis memakai dia untuk kaya, maka orang tersebut akan zolim. Karena sekali lagi, Allah tahu kapan waktu yang pas untuk menaikkan derajat kamu. Karena kamu belum siap, Allah nggak naikkan. Tapi iblis akan bilang, nah, ini kan ikut Tuhan yang benar itu nggak enak, mending ikut saya. Saya kasih kamu nih kekayaan, saya kasih kamu kekuasaan. Dikasih sama iblis. Dikasih sama iblis, teman-teman. Tapi akhirnya apa? Dia akan zolim dan jahat. Dia akan gunakan kekuasaan dan uang tersebut untuk hal-hal yang nggak baik. Ya, untuk menyakiti orang lain. Itu contohnya Edis. Ya, dan masih banyak sih contoh-contoh yang lain. Kalian bisa lihat ya. Bagaimana penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, ada yang zolim, ada yang jahat. Itu karena memang belum saatnya. Belum saatnya sebenarnya. Tapi ya iblis akan memakai mereka. Ini menarik teman-teman, karena Ferdinand akan dilaporkan ya dengan pasal penipuan. Wih, Ferdinand dulu pernah ditangkap kasus penistaan agama. Ya. Pernah viral dan ditangkap, divonis 5 bulan. Dan sekarang Edis ingin membuat dia ditangkap lagi dengan kasus penipuan. Ya, penipuan mungkin penggelapan uang juga bisa ini ya. Penggelapan nggak bisa karena dia yang kasih, Edis yang ngasih dengan kesadaran sendiri. Nah, ini menarik. Nah, kita akan dengarkan bagaimana Edis yang dari kemarin, ya dari 2 hari yang lalu, setiap live pagi siang malam menagih uang kembali dari Ferdinand, ya, yang dia bilang tidak tahu malu. Ya, karena memang dulu aja pakai sempak merah nggak malu dia, teman-teman ya. Fotonya pakai sempak merah tersebar aja nggak malu, apalagi yang beginian. Berhasil menipu tukang tipu. Kan kasarnya gitu. Ya, kalau benar Ferdinand menipu, artinya kan Ferdinand menipu tukang tipu. Ya, tukang tipu bisa ditipu. Ini pencapaian hebat dari seorang Ferdinand Huta Heian. Ya, kalau memang kejadiannya seperti itu. Sekali lagi ya, kalau memang.
Oke, kita akan dengarkan bagaimana stresnya Edis atas ini, karena dia merasa saya sudah keluar uang, harusnya Rudy Iscariot masuk penjara. Ini kok malah saya ya dikacangin seperti ini. Saya sebagai orang yang punya uang ya nggak terima gitu. Kalian bisa lihat dari cara dia buat surat ke Ferdinand. Ya, saya bacanya tuh kayak anak lagi nangis itu ya. Surat yang dibuat oleh Edis itu kayak anak-anak yang lagi merengek-rengek nangis. Kamu ya sudah terima uang dari saya merasa saya tidak dihormati sebagai klien. Kamu matikan handphone saya duluan gitu kan. Saya telepon, saya bahas ini, kamu matikan gitu. Astagfirullah. Ini kayak perempuan atau anak kecil lagi pacaran, tiba-tiba ya yang satu lagi matikan handphone langsung. Lagi ngomong, lagi ngomel-ngomel kita, lagi ngomel-ngomel dimatikan handphone kita. Itu Edis tuh. Dia lagi ngomel-ngomel dimatikan sama Ferdinand, emosi dia. Padahal dia sering sekali gitu. Padahal dia sering sekali membuat orang emosi. Nah, rasakan Edis. Kan biasa dia akan membuat kita emosi dengan ngeyelan dia. Edis itu kan terkenal karena ngeyelnya kan. Ya kamu rasakan sekarang. Oke, dan kita akan dengarkan bagaimana Edis merengek-rengek. Tapi sebelumnya izinkan saya promosi dulu teman-teman ya. Kita ada jualan gula aren cair, ada jualan madu akasia, ya, ada jualan madu teos. Ada jualan madu hutan Aceh ya. Hutan Aceh itu yang lagi best seller kita, lagi best seller. Terus kita juga ada jualan kopi premium ya, Robusta Lampung. Yang pecinta kopi supaya makin seru nonton Polikardus cakar-cakaran baku hantam, jangan lupa di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi atau bisa pesan melalui nomor WhatsApp. Jadi jangan nanya lagi gimana cara pesannya. Dan tidak bisa COD ya. Mohon maaf, tidak bisa COD, bukan tidak percaya. Tetapi kalau saya buka COD, saya dibom sama hotel. Sudah pernah saya lakukan. Langsung banyak orderan fiktif. Ya. Barangnya kembali, saya rugi ongkir. Karena ongkir kalau balik, saya yang tanggung. Penjual yang tanggung. Barangnya juga banyak yang rusak. Barangnya ya dilempar-lempar, dihancurin sama mereka dulu sebelum dikembalikan. Kita yang babak belur. Kita yang babak belur. Ya, saya senang lihat dia ini karena dia masih muda, tapi dia kayaknya berbakat gitu, pengacara yang berbakat. Amin. Oke. Amin. Jadi begini, Bang. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai langkah-langkah kita. Ini salah satunya ini kita masih cari tahu dulu karena kita kalau ngomong itu harus valid dan nggak boleh salah. Siap, Bang. Jadi begini, saya mau tanya dulu. Anda sebagai lawyer, saya boleh tanya nggak? Udah berapa lama Anda menjadi lawyer? Saya Bang sudah hampir 6 tahun. 6 sampai 7 Udah tahun. pengalaman, itu udah pengalaman artinya. Siap. Puji Tuhan, Bang. Makasih Kak Win, makasih. Nah, jadi begini, Bang. Tolong nanti Abang koreksi kalau salah. Siap. Jadi, kalau ini fakta ya, ini nggak mungkin lagi bisa dibantah. Ferdinand Huta Hayan, Siap. dia pernah divonis penjara Betul. karena dia melakukan tindakan pidana yang pada waktu itu pasal yang dipakai oleh hakim itu dalam putusannya nomor 90, saya lihat nih ya, putusannya ini. Iya, iya. Kita lihat di Pitsus kan Bang ya? Pitsus ya? Sebentar, biar saya cek ya. Jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nih saya perlu saya balik nggak ya? Kayaknya nggak. Saya bacakan aja langsung lah ya, bentar nih. Bentar, pelan-pelan ya. Ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor putusannya itu adalah nomor 90 Pitsus 2022 PN Jakarta Pusat. Betul. Ini saya bacakan ya amar putusannya ya. Amar putusannya nih menyatakan terdakwa Ferdinand Huta Hayan terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana didakwakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 pada dakwaan pertama primer menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan, menyatakan lamanya terdakwa dan seterusnya. Nah, memang vonisnya memang 5 bulan, tapi ancaman yang dipakai, pasal yang dipakai, ancamannya itu 10 tahun. Ini biar kita edukasi sedikit nih para penonton. Oke. Ada orang nyolong motor, ancaman nyuri kan 5 tahun. Ya. Walaupun dia divonisnya 1 bulan,
tapi ancamannya itu 5 tahun. Nah, Betul. sedangkan menurut Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor Iya. 18 tahun 2003, Betul. pasal 10 di situ dinyatakan seorang advokat diberhentikan jika ya dia melakukan tindakan pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap tentu ini ya. Betul. Melakukan tindakan pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun, paling lama minimal 4 tahun. Betul. Nah, jadi secara hukum harusnya si Ferdinand ini pengacara gadungan secara hukum. Oh iya, benar. Benar Kenapa? itu. Kenapa dia pengacara gadungan? Karena dia melanggar undang-undang advokat itu. Betul, betul. Makanya gini, Bang Edis ya, salam kenal buat teman-teman, shalom ya, buat kita Ya. teman-teman orang Kristen. Jadi begini Bang, nanti saya tampilkan undang-undang yang Abang bilang itu. Memang ada pasal 10 itu ya. Jadi ketika seorang advokat dijatuhi hukuman pidana, mau berapa tahun pun itu, gitu ya. Tapi ancamannya situ kan 4 tahun ya Bang ya. Nah itu bisa memang diberhentikan dari keanggotaannya. Itu wajib. Wajib. Ya. Walaupun nanti dia sidang etik, ada pembelaan dan lain sebagainya, itu wajib diberhentikan. Karena itu adalah perbuatan tercela seorang advokat. Makanya kemarin saya bilang Bang Edis, advokat itu tidak pernah menjanjikan kemenangan bagi klien. Itu Bang. Ya kan? Nah yang kedua, dia ini bisa kena Bang. Pasal 6 dan pasal 10. Pasal 6 apa bunyinya? Nanti saya tampilkan ya Bang Edis. Pasal 6 itu dikatakan advokat dapat dikenai hukuman berupa pidana ya dan juga pemberhentian dari keanggotaan. Itu Bang. Nah, baik itu nanti penelantaran klien dan lain sebagainya. Itu Bang Edis. Nah, jadi kalau untuk Ferdinand Huta Hayan itu jelas itu Bang, pasal 10 masuk Bang. Tadi saya barusan dikirimin surat bahwa dia mengundurkan diri dari jadi pengacara begitu. Dia mengundurkan diri. Nah, cuman Nah, jadi- kenapa mengundurkan dirinya duitnya tidak dikembalikan? Jadi itu, Hebat cara main mereka. Jadi setelah terima duit mengundurkan diri kan gitu. Iya. Jadi gitu Bang Edis. Jadi di pasal 6 itu jelas ya Bang Edis. Dia satu menelantarkan Bang Edis. Menelantarkan dalam arti gini. Dia itu tidak serius dan tidak memberi perkembangan kepada Bang Edis. Itu pasal 6. Dan yang kedua, dia bisa kena pasal 10 tadi. Dia itu kenanya adalah dia sudah dihukum, ya kan, seharusnya pihak advokat itu harus dihentikan. Apapun itu. Makanya saya bilang sama Bang, advokat mana yang menerima dia? Kalau ada advokat yang ataupun organisasi advokat yang menerima dia, nyata-nyata itu sudah divonis oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu advokatnya patut dipertanyakan dan dicabut izin ahunya. Itu Bang. Nah, makanya begini, makanya saya ini mengadakan sayembara nih, sayembara. Bagi siapa di sini advokat yang nonton, lawyer yang nonton, kalau memang bisa membuktikan nih. Karena kalau kita bicara hukumnya ya, materi hukumnya, ini udah jelas dia secara hukum itu gadungan. Betul. Gitu. Betul. Karena apa? Karena pernah melakukan pidana yang ancamannya lebih dari 4 tahun. Betul. Dan sudah diponis dan sudah ingkrah. Bahkan sudah dijalani dan bahkan sudah bebas dia. Betul. Begitu loh. Nah, secara undang-undang, maka diberhentikan bunyi pasalnya itu. Advokat yang melakukan tindakan pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan. Betul, Berarti gadungan betul, dia kalau masih beracara kan gitu. Betul. Makanya saya bilang, patut dipertanyakan organisasi mana yang menerima dia. Kan begitu. Kalau ada organisasi advokat yang menerima dia dan terbukti itu ada putusannya, itu patut dipertanyakan dan izin daripada organisasi advokat itu dicabut demi hukum. Gitu. Tahu Abang kasus Firdaus Oyiwibowo? Ya, gimana itu? Nah, kasus Firdaus itu kan naik ke meja. Naik ke meja pengadilan Ferdinand. Benar nggak Bang? Apalagi sekelas Ferdinand. Ferdinand itu udah jelas loh, ada putusannya. Sementara Firdaus, saya bukan membelah Firdaus. Dia aja naik ke atas meja pengadilan. Itu namanya penghinaan dalam pengadilan. Itu jelas.
Nah, penghinaan kepada pengadilan itu tadi saya bilang melanggar pasal 6 Undang-Undang Advokat, maka diberhentikan. Apalagi dia udah jelas Bang Edis, ada Nah, hukumannya. sekarang kalau memang ini ya, ini permasalahannya begini. Dia kan ngaku sama saya sebagai lawyer, sebagai pengacara, ya kan? Nah, ternyata secara hukum dia batal ini jadi pengacara. Tidak sah Betul. jadi pengacaranya. Nah, Betul. pertanyaan saya begini, berarti bisa nggak ini dengan serangkaian kebohongan, martabat palsu, menggerakkan orang untuk menyerahkan uang dan lain sebagainya, kena nggak dia penipuan? Oh, kena Bang Edis. Kena itu. Kena, Bang. Makanya ini yang saya embara gitu loh. Kena Bang. Saya embarakan. Nah, kena itu Bang Edis. Dianya itu. Makanya saya bilang gini lah, hati-hatilah kepada advokat ya. Saya bilang saya itu advokat baik Bang Edis. Kadang-kadang advokat ini ya Bang Edis ya, jujur punya omongan. Ya, ada juganya yang baik, ada juga yang jahat. Tapi yang jahat ini Bang, kadang-kadang perlu kita hati-hati. Maka saya bilang ke Bang Edis, periksa kartu advokatnya. Pertanyakan advokatnya. Gitu loh Bang. Ya kan? Pertanyakan kartu advokatnya. Betul nggak dia advokat? Kan gitu Bang Edis. Jangan-jangan dia hanya nebeng nama doang. Kan banyak gitu Bang. Banyak advokat yang banyak orang yang ngaku-ngaku advokat, padahal nggak jelas dari mana organisasi advokatnya. Kan gitu Bang. Nggak pernah ikut ujian profesi advokat, ya kan, karena kenalan orang dalam gitu kan, langsung besok lusa dia menjadi advokat Bang Edis. Jadi saya bilang Bang Edis ya, buat teman-teman ya, kalau si Ferdinand ini kita masukkan, kita buat LP Bang Edis. Udah jelas itu pasalnya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 itu. Penipuan ini Bang Edis. Ya kan? Pembuatan dokumen palsu dan lain sebagainya Bang Edis. Ini jelas Bang Edis. Ya kan? Apalagi dia politisi dari partai yang ternama. Ya kan? Terlepaslah dari itu ya Bang Edis ya. Tapi ini jelas sudah masuk ke ranah penipuan dan penelantaran klien. Itu Bang Edis dari aku. Jelas Bang Edis. Baik. Mantap ini kalau seperti ini. Nah, untuk ini nih kita ini kan dulu ya, karena kita ini kan mau supaya uang 30 juta ini kan dikembalikan supaya dia bertanggung jawab gitu kan, ya kan? Karena nggak pantas lah dia apa namanya, masa cuman mau duitnya saja gitu kan. Betul. Kecuali dia ngomong aku udah nggak punya duit lagi, saldoku tinggal 15.000. Nah, kalau seperti itu ya mau gimana lah ya kan? Kasihan kita ya Bang. Begitu kan. Iya Bang. Nah, Lanjut. sekarang begini. Kita ini kan fokusnya membuktikan dia tidak sahnya dia sebagai pengacara, ya kan? Karena melanggar pasal-pasal itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Apakah harus ada upacara pemberhentian seorang pengacara itu? Kalau menurut saya ya, upacara pemberhentian itu kan itu hanya sekedar seremonial. Misalnya begini, ini juga agak sulit ya. Ini makanya ini saya pertanyakan dulu gitu loh. Gini, di dalam atau abang bisa bacakan bunyinya ini pasal 10 Undang-Undang Advokat. Tunggu Bang ya, biar ku tampilkan. Tadi ada ku screen sebentar ya Bang. Coba Ya, ku silakan. matikan dulu ya. Bentar Bang. Aku tampilkan dulu ya Bang Edis. Bentar ya Bang Edis. Ya. Karena ada hal-hal yang memberhentikan seorang menjadi advokat. Salah satunya dia bisa mengundurkan diri, kemudian diberhentikan oleh organisasi, kemudian ada lagi di situ melakukan tindakan pidana. Nah, ini Bang Edis, belakang ini. Mungkin bisa dibacakan? Nah, pasal 10 itu dijelaskan Bang, kalau advokat dapat diberhentikan apabila dia melakukan tindak pidana dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap Bang. Ingkrah artinya Bang ya, ingkrah. Artinya tidak ada ingkrah itu dalam arti tidak ada upaya hukum lain daripada si tersangka ataupun terdakwa ini Bang. Ini dia pasal 10-nya. Jelas Bang. Nah, jadi tidak ada namanya upacara-upacara dan sebagainya ya. Kalau udah ada putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kecuali kayak Firdaus tadi Bang. Firdaus Oyiwibowo itu contohnya. Contempt of court. Penghinaan pengadilan. Itu baru sidang etik. Kalau sudah ada putusan pengadilan,
secara yuridis, secara hukum itu harus diberhentikan si lawyer. Tidak perlu ada acara namanya, Nah, itu yang ya, maksud saya, Bang. Betul. ya, tidak perlu ada acara namanya seremonial. Kecuali tadi kayak saya bilang, contoh Firdaus ya, kalau teman-teman ikan. Ya, saya Firdaus ngerti, itu ngerti, kan- Bang, ngerti. Nah, Iya, karena itu Bang ya. karena kalau misalnya naik meja ya, penghinaan terhadap pengadilan, dia kan Betul. harus melalui proses kode etik bla Betul. bla bla, kemudian sidang Betul. pemecatan ya. Tapi kalau Betul. ini karena yang dipakai di sini adalah tembusan putusannya itu ya kan, maka tembusan putusannya itu kan harus dikirimkan ke organisasi advokat dan itu Betul. langsung secara otomatis tidak menjadikan dia tidak boleh lagi beracara gitu, tidak bisa lagi Betul. dijadikan seorang lawyer. Nah, berarti karena kejadian 2022 dan sekarang 2026 dia mengatakan apa namanya, dia masih lawyer dan ini berarti masuk itu penipuannya itu. Harusnya begitu Masuk kan? Bang, makanya saya bilang Ya. gini Bang. Kalau gini teman-teman ya, kalau ada lawyer yang sudah putusan hukum tetap, tapi ada organisasi advokat yang menerima dia, patut dipertanyakan dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang mengeluarkan izin pendirian advokat itu harus mencabut atau menegur organisasi advokat itu untuk memecat namanya si advokat yang bermasalah tadi Bang Edis. Gitu Bang Edis konsepnya. Oke nih, mungkin Itu saya ya, naikkan beberapa orang ya. Nanti kita kasih naik ada advokat Gideon. Nah, jadi kita langsung kita rame-rame aja sedikit ya. Nanti kita minta beberapa pendapat, kita diskusikan ini. Ya, silakan Bang Gideon. Nyalakan kamera Bang Gideon. Ya, bagaimana ini tanggapan Bang Gideon? Tanggapan Bang Gideon mengenai yang sudah kita bicarakan tadi, di mana Ferdinand ini divonis 5 bulan. Pasal yang dipakai untuk memvonis itu adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pasal 14 ayat 1 yang ancamannya itu 10 tahun. Nah, sedangkan Undang-Undang Advokat mengatakan seorang advokat yang melakukan tindak pidana yang diancam minimal 4 tahun diberhentikan dan tidak boleh beracara. Gimana tanggapan Abang Gideon? Silakan. Iya, memang advokat itu harus diberhentikan, namun dia masih bisa menjalankan usaha firmanya, itu law firm-nya atau kantor. Yang sebatas sebagai Tidak terdengar, Bang. dia memang harus diberhentikan, namun dia masih bisa menjalankan managing partner atau kantor advokat. Hanya sebagai batas managing partner. Karena kantor advokat itu tidak menuduh harus advokat yang managing partner. Jadi bisa aja dia bukan advokat, dia seorang businessman atau seorang usahawan, tapi untuk menjalankan profesi advokat, seorang advokat. Tapi untuk menjalankan law firm-nya tidak mesti seorang advokat. Dia menggandeng advokat ketika akan praktek advokasi atau bantuan hukum. Ekonya Gitu. kebesaran katanya, ekonya kebesaran. Kebesaran, oke. Iya, eko kebesaran. Ya, oke, cukup. Oke, silakan. Jadi, Bapak Ibu, meskipun advokat itu udah divonis berhenti, namun dia masih bisa menjalankan firma hukumnya. Bab, Nah, tapi kalau itu Bang, kalau misalnya Abang berkata, oh dia di situ hanya memiliki firmanya saja atau badan usahanya, tapi dia tidak beracara begitu. Saya masih melihat beberapa foto dia menggunakan baju toga, pakai baju hitam, beracara di pengadilan. Nah, itu yang salah Bang Edis. Bentar Dokter Gideon. Maksud daripada Dokter Gideon ini, Bang Edis, itu adalah paralegal. Tapi kalau dia itu untuk bersidang Bang Edis, ya itu tidak bisa. Itu yang maksud Dokter Gideon itu. Dia hanya paralegal. Jadi di konsep advokat itu, manajemen advokat, itu ada namanya paralegal. Itulah mereka yang sarjana-sarjana hukum, belum dilantik sebagai advokat oleh pengadilan tinggi, itu tidak boleh namanya beracara. Tetapi untuk memberikan pendampingan hukum, misalnya ke kantor kepolisian, itu boleh. Tapi kalau namanya untuk beracara, menemui namanya para pejabat ataupun penyidik, itu tidak boleh.
dia hanya sebatas menemani. Itu Bang Edis. Jadi ada paralegal, ada memang advokat, ada associate malahan. Itu Bang Edis dalam konsep manajemen advokat, Bang Edis. Gitu. Jadi nggak bisa seseorang itu masuk ke sidang kalau tidak ada KTA. Karena gini Bang Edis, karena nanti dalam persidangan hakim nanya, Bapak Ibu ya, mana KTA-nya? Berita acara sumpahnya mana? Kan gitu ya Dokter Gideon ya? Kan gitu. Mana KTA-nya, mana namanya berita acaranya. Karena dasar advokat gitu Bang Edis. Berita acara sumpah itu sekali seumur hidup dan juga itu berlaku Bang. Seumur hidup itu. Berita acara sumpah. Itu. Kalau KTA bisa diperpanjang. Itu 5 tahun kalau nggak salah Bang Gideon. KTA itu ya. 5 tahun. Itu dapat diperpanjang. 4 tahun. 5 tahun atau 4 tahun lah gitu. Tapi kalau berita acara sumpah itu dasar hakim. Makanya hakim nanya, Anda siapa? Kalau dalam persidangan gitu ya Dokter Gideon. Anda siapa? Tapi kan logo yang anu ini menandakan kalau dia ini, sebentar ya, saya kasih tunjuk dulu ya. Sebentar, ini akun ininya. Saya balik dulu kamera saya ya. Ini akun ininya. Dan juga omongannya kepada saya itu kan dia sebagai pengacara. Bentar ya. Dan menunjuk dia jadi ininya, jadi kuasa hukum ya. Sebentar. Berarti di situ kan dia ngibul gitu loh. Sebentar, saya kasih tunjuk. Ferdinand Hutahayan. Bentar nih. Nih. Kita screenshot ya, biar nggak ini. Karena di sini kan tertulis tuh lawyer. Nih, sebentar ya. Ya, Bentar. Nih. statusnya sebagai pengacara tidak hilang. Kalau hanya dilihat dari sini ya, nih. member Ferdinand Hutahayan nih, lawyer dan politisi nasional. Butuh bantuan hukum silakan DM gitu. Jadi profilnya ini kan menunjukkan mengaku dia sebagai lawyer gitu loh. Betul? itu nggak masalah. Memang dia kan memang jabatan lawyer itu kan memang kekal ya, tidak hapus. Tapi kalau prakteknya yang dia bisa lakukan. Gitu. Coba gitu. menurut Bang Joseph Nangin, apakah ini tidak menggunakan serangkaian kebohongan ini dengan kata-kata informasi bohong begitu? Makanya gini Bang Edis, makanya saya bilang, ya kan seseorang itu bisa dikatakan advokat apabila dia sudah disumpah, ya sudah melewati tahap-tahap, ya ini edukasi ya Bang Edis, ya buat teman-teman ya yang sarjana hukum, yang pengen jadi advokat. Jadi itu Bang Edis, tahapan menjadi advokat itu kita harus ikut PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat, terus kita magang, terus kita ujian, ya. Magangnya itu 2 tahun Bang Edis ya di firma hukum, terus itu nanti akan disumpah di pengadilan tinggi. Nah, beda dengan paralegal. Paralegal itu adalah sarjana hukum yang belum memiliki KTA, kartu tanda advokat, dan juga belum disumpah. Makanya saya tanya, apakah benar Ferdinand ini dan organisasi advokat yang mana? Ya, baru namanya dia itu dikatakan advokat. Kalau dia memakai itu, tapi dia tidak terbukti secara yuridis, secara hukum dia seorang advokat, maka itu namanya pemalsuan atau pemberita bohong. Ya, pembohongan publik. Itu Bang Edis. Itu sih Bang Edis. Ya, jadi tuntutan utama dari Edis, ya sebenarnya dia bukan masalah uang itu gitu. Uang itu nggak masalah bagi Edis, karena donasi yang masuk 2 miliar lebih. Apalah arti 30 juta dibanding 2 miliar lebih? Betul nggak? Dengan menjual kasus Robert dan Rudy Iskandar terkumpul 2 miliar. Kepake baru 30 juta. Masih sisa banyak, masih untung. Bukan untung lagi ya, sangat untung malah. Kalaupun jadi 50 juta sebenarnya Edis nggak masalah. Jadi kalau Ferdinand mengatakan, oh ini kasusnya harusnya 50 juta gitu. Nggak ada masalah, mau 100 juta pun nggak masalah. Yang penting Rudy Iskandar masuk penjara. Itu bagi Edis. Bagi Edis di situ sebenarnya. Poinnya di situ, bukan biaya gitu, kepastian gitu kan. Padahal di dalam hukum udah dibilang sama pengacara yang satu lagi nih kan, si Joseph ini bilang nggak ada teman-teman ya, nggak ada yang namanya kepastian gitu. Jadi Joseph bilang
pengacara itu tidak boleh menjanjikan pasti. Nggak boleh itu sebenarnya. Ya, kita manusia, apa yang pasti dari kita? Nggak ada yang pasti dari kita. Kita usahakan yang terbaik. Ya. Menurut pemikiran saya, menurut pengalaman saya, kalau kasusnya begini ya kita akan menang, begini. Oke? Pengacara ya sama kayak dokter. Dokter juga nggak boleh pasti sembuh, pasti ini, pasti operasinya berhasil. Ya namanya operasi pasti ada kemungkinan gagal. Walaupun mungkin yang kasus ini kecil gitu kan, operasi-operasi yang simple-simple yang sekarang udah banyak dilakukan ya mungkin kemungkinan gagal kecil, tapi ada kemungkinan. Itulah kenapa di Islam insya Allah artinya apa? Kita berusaha, tetapi ya ujung-ujungnya semua ditentukan oleh Allah. Kalau Allah bilang tidak ya tidak gitu, nggak ada kontrol kita atas diri kita dan apa yang terjadi nanti, nggak ada. Ya, bahkan untuk diri kita aja kita nggak bisa menentukan kita masih hidup atau tidak besok. Ada nggak manusia bisa menentukan? Nggak bisa. Takabur kamu teman-teman. Harusnya kamu hidup sampai besok, tapi gara-gara kamu sombong, kamu bilang saya masih hidup besok ya, pasti gitu. Allah cabut malam nih, selesai kamu. Harusnya kamu masih hidup, gara-gara sombong kamu dicabut. Mati nggak kamu? Mati. Jadi jangan takabur. Jangan seperti Edis, pinginnya kepastian. Karena kan selama ini dia bacotnya bahwa ajaran yang dia bawa, ajaran yang dia sebarkan itu kepastian. Pasti ini, tai kucing kau ya. Pasti dari mana gitu, hebat kali kau memastikan semua. Dengan mengatakan kalau ikut dia, pasti selamat. Ya, pasti selamat. Itu sudah bentuk takabur teman-teman. Bentuk takabur. Begitu ditanya, siapa yang sudah selamat? Nggak ada. Anjay. Artinya janji caleg dong. Artinya nipu dong. Ya biasalah, namanya juga penipu. Edis tipu kan gitu. Nama saja sudah Edis tipu. Begitu ditipu, kejang-kejang. Orang yang berprofesi sebagai penipu seharusnya sadar. Ya, kamu menipu orang, pasti suatu saat kamu akan ditipu. Itu hukum yang paling pasti. Kalau agama Buddha bilangnya hukum karma. Ya, kalau kita bilang sama Kristen tabur tuai gitu kan, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Nah, itu yang pasti. Kamu menabur penipuan, kamu ditipu Edis. Itu udah biasa. Kamu masih untung yang ditipu itu nggak besar-besar. Walaupun bagi Edis, walaupun dia punya air segenggam, satu tetes jatuh pun dia akan emosi, dia akan marah. Ya. Udah dibilang Robert kan, dia genggam air satu tetes pun nggak boleh tumpah. Ya gitu Edis. Dia genggam 2 miliar, ya 30 juta pun ya nggak boleh tumpah. Harus ada penggantinya. Apa penggantinya? Rudy Iscariot masuk penjara, itu boleh. Ya. Mau 100 juta keluar dari 2 miliar ini, selama Rudy Iscariot masuk penjara, itu diperbolehkan. Kan poinnya di situ. Keinginan Edis kan adalah LP buat Rudy Iscariot dan Rudy Iscariot bisa ditangkap karena sudah menyebarkan data pribadi dia, ya, menyebarkan identitas dia, sehingga mertuanya sampai didatangi oleh kami dan di situ terbongkar penipuan dia. Jadi memang Edis itu kesal karena reputasi dia makin hancur. Ya, setelah sebelumnya sudah hancur, ini tambah hancur lagi. Setelah mertua dan abang iparnya mengatakan bahwa dia nggak punya aset. Dia nggak punya apa-apa, dia hidup menumpang dari istrinya. Dari mana dia korbankan rumah, ruko ya, untuk ke Amerika? Mana ada yang dia korbankan? Yang dia korbankan tuh dia nggak bisa lagi mungkin tutup pintu kiosnya, nggak bisa lagi tidur di kasur bekas encesan dia ya. Ya mungkin punya kasur yang bekas ences, habis itu banyak bekas-bekas aneh-aneh di situ. Nah, itu dia nggak bisa lagi cium-cium gitu. Nah, itu yang dia korbankan dari Indonesia. Nah, itulah dia selalu curhat kan, saya sudah mengorbankan banyak. Iya, bagi dia itu banyak teman-teman. Bagi Edis yang dia korbankan itu sangat banyak dan kita nggak bisa salahkan. Jadi jangan melulu kita berpikir, oh banyak itu artinya harus jumlah harta benda banyak. No. Ada orang teman-teman, ya, dia kehilangan bonekanya, itu sakitnya minta ampun. Anak kecil kehilangan boneka itu sakit. Ada barang yang kita sangat sayangi, misalnya contoh nih hadiah kenang-kenangan dari almarhum bokap kita. Ya, misalnya ini adalah buku diari yang dulu dikasih sama bokap, saya isi bersama bokap gitu kan. Begitu bokap meninggal, ya ini kenang-kenangannya gitu. Dan buku ini jauh lebih berharga daripada semua uang bagi saya kan gitu.
Ya, kalau ditanya, kamu lebih bagus kehilangan 100 juta atau buku itu? Ya saya bilang lebih bagus 100 juta. Tapi bagi orang lain bilang, lo bodoh kali kamu, mending buku itu harganya cuma berapa? Kan setiap orang punya kenangan berbeda. Bagi Edis, karena dia nggak punya harta benda apapun selama ini, semua yang ada di rumah dia yaitu adalah harta yang tidak bisa digantikan menurut dia. Walaupun di Amerika dia punya kompor yang baru, tapi dia sayang dengan kompor dia yang lama. Walaupun dia punya tempat tidur yang baru, tapi dia sangat sayang dengan tempat tidur bekas encesan dia di Jogja. Seperti itu. Ya, jadi pengorbanan Edis ya itu gitu. Dan dia marah sekali karena ini sudah terbongkar jadinya kan, siapa dia, anak dia, waduh sakit hati lah dia. Itulah kenapa Rudy Iskariot harus masuk penjara karena sudah membuat anaknya terekspos. Ya, Owen Parulian Sidabutar habis dikata-katain sebagai anak zina dan takutnya teman main Owen jadi tahu bahwa dia anak penghujat dan anak hasil zina. Kalian bayangkan bagaimana tekanan psikis seorang anak-anak, ya kok seorang ya, seanak-anak jadinya. Ya intinya anaknya Edis lah gitu. Bagaimana tekanan dia di tempat tongkrongannya dihina-hina oleh temannya sebagai anak zina. Mentalnya kena. Dan bagi Edis, mental anaknya jauh lebih penting dari apapun, sehingga berapapun saya bayar, yang penting itu masuk. Ini mirip dengan Rudy Iskariot dulu kan, sangat berapi-api untuk mengkriminalisasi saya. Pokoknya harus masuk gitu kan, berapapun biayanya. Aduh, memang Polikardus kelakuannya nggak ada damai, nggak ada rasa kasihan dan ingin memaafkan gitu, nggak ada itu, empatinya nggak ada. Nah, inilah kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, menjadi pengikut iblis, teman-teman. Kalau iblis yang jadi bapaknya ya jadinya seperti ini, mau gimana? Kasihan kita lihatnya. Tapi ya ini pilihan yang dia ambil ya. Kalau mau nanti laskar-laskar Polikardus bilang, apa kasihan, Edis lebih kaya dari kamu gitu ya. Untuk saat ini ya, saya harus akui, Edis lebih kaya dari kita untuk saat ini. Ya, karena berhasil menjadi pengemis paling sukses. Berhasil dia jadi pengemis paling sukses, luar biasa. Ini Guinness Book harus kasih rekor nih, harus kasih piagam ya, bahwa Edis adalah pengemis paling sukses mengemis dalam 1 tahun, nggak ada lawan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau kita jangan ngemis-ngemis seperti mereka, mending kita jualan, teman-teman. Bagi yang mau beli, jangan lupa ya, link pembelian sudah ada di deskripsi. Rasakan kenikmatan madu asli dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari 40-an ribu. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.